Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kami prajurit-prajurit laut, prajurit-prajurit samudera, prajurit-prajurit Jalasena siap menjaga kedaulatan NKRI sampai titik darah penghabisan. Jalaseva! Jaya baik! Jalaseva! Jaya baik! Jalaseva! Jaya baik! Dipersembahkan oleh Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia tidak ada yang mampu menandingi oleh negara manapun di dunia. Hampir semua pesona alam terhampar di darat hingga laut. Program Komando akan mengajak Anda mengikuti perjalanan kami bersama TNI Angkatan Laut dalam gelar latihan perang operasi amfibi tahun 2021 yang akan berlangsung di Dabo, Singkep, Kepulauan Riau. Bertemakan latihan operasi amfibi tahun 2021 dalam rangka mempertahankan kesatuan wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia, terlebih perairan Cina Selatan. Sebanyak 4.292 personel prajurit TNI AL menuju pusat latihan tempur Marinir 9 Dabo Singkep, daerah yang dijadikan sebagai pusat latihan tempur marinir. Nah, ini adalah tingkatan dari L4, jadi latihan gabungan dari sistem senjata armada terpadu di Angkatan Laut, yaitu mulai KRI, kemudian pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Sehingga kita namakan gelar latihan ini adalah latihan operasi amfibi. Dan sebenarnya di dalam operasi gabungan TNI Angkatan Laut ini mengemban 4 operasi gabungan. Di antara adalah operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi pendaratan administrasi, dan operasi pertahanan pantai. Yang kita mainkan kali ini biar SS1 ini mampu kita laksanakan secara bersamaan, yaitu dengan latihan operasi amfibi. Selain untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, TNI AL dalam mengawaki persenjataan yang syarat teknologi, sekaligus dalam rangka menciptakan rasa aman terhadap kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Latihan yang melibatkan puluhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang terdiri dari kapal perang, berbagai jenis pesawat udara, dan kendaraan tempur marinir, serta ribuan pasukan, dipantau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Yudo Margono SEMM, dan para pejabat utama Mabesal dan Pangkotama TNI AL yang berada di KRI Makassar 590. Kunjungan KRI Makassar 590 di mana kita sedang melaksanakan simulasi kegiatan, yaitu kegiatan latihan operasi amfibi yang sekarang kebetulan di perairan Laut Jawa. Nah, ini kita tunjukkan di
kamera yaitu radar udara, di mana radar udara ini adalah untuk mendeteksi baik kapal-kapal teman maupun kapal-kapal musuh. Yang sedang kita laksanakan adalah formasi 1 ini sekarang. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan jika untuk mengetahui posisi kapal, kita bisa melihat di daerah atau di lokasi peta pengeplotan. Ini adalah peta yang untuk menentukan atau mencari posisi di dalam peta jika ada pelaporan dari radar, sehingga akan menentukan menjadikan titik posisi kapal. Bisa dilihat dari peta. Dalam latihan pendaratan amfibi kali ini menjadi momen berharga bagi anggota TNI AL yang terlibat dan merupakan latihan yang cukup besar dan jarang terjadi. Sejumlah kapal perang Indonesia atau KRI yang mengikuti latihan operasi amfibi tahun 2021 antara lain KRI Raden Edi Marta Dinata 331, KRI I Gusti Ngurah Rai 332, KRI Bung Tomo 357, KRI Fathahillah 361, KRI Malahayati 362, KRI Diponegoro 365, Sultan Toha Saifuddin 376, KRI Ciptadi 381, KRI Hasan Basri 382, KRI Silas Papare 386, KRI Lemadang 632, KRI Celurit 641, KRI Alamang 644, KRI Siwar 646, KRI Teluk Banten 516, KRI Teluk Lada 521, KRI Semarang 594, KRI Rigel 933. Dua kapal frigat kelas Ship Integrated Geometry Modularity Approach atau SIGMA, KRI RE Marta Dinata 331 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332 turut dalam latihan operasi amfibi TNI AL tahun 2021. Dari kelas SIGMA 10514 memiliki panjang total 105,11 meter dan berat 2.365 ton. Kapal frigat kombatan didesain untuk menjalankan berbagai misi, yaitu peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti kapal selam, peperangan anti serangan udara, serta peperangan elektronika. Kapal ini juga memiliki fleksibilitas dalam pengaturan bagian kapal, serta kemampuan mengarungi samudera. Kapal jenis ini digunakan untuk patroli maritim zona ekonomi eksklusif atau ZEE, penggetar, pencarian dan penyelamatan atau SAR, serta anti kapal selam. Sedangkan untuk sistem yang digunakan dalam latihan kali ini melibatkan sistem kesenjataan TNI AL dari Komando Armada 1, Komando Armada 2, Pusat Penerbangan TNI AL, Korps Marinir, Pusat Hidrografi, dan Oseanografi TNI AL. Beberapa materi latihan yang akan diikuti para prajurit TNI AL dalam konvoi laut, kapal-kapal perang Indonesia menggunakan formasi khusus yang diyakini
mampu mengungguli kekuatan formasi lawan nantinya. Tampak sejumlah KRI melaksanakan latihan, antara lain Anti-Submarine Warfare Exercise, Air Defense Exercise dengan sasaran simulasi formasi pesawat udara TNI AL Bonanza, Anti-Air Rapid Open Fire Exercise dengan simulasi serangan udara musuh, dan Anti-Surface Warfare Exercise. Selain itu, dalam operasi tim amfibi menjadi salah satu yang secara peran lebih ditonjolkan untuk unjuk kekuatan dan strategi. Dalam pendaratan, kehandalan kendaraan tempur amfibi Korps Marinir mutlak menjadi penentu penguasaan pantai. Saya akan tunjukkan bagaimana penyiapan maupun kemampuan yang dimiliki oleh kendaraan tempur ini. Sebelum kendaraan tempur ini turun ke air atau melaut, para kru material sedang melaksanakan pengecekan. Yang dicek adalah dop-dop maupun kekencangan rantai serta roda-roda dan lain-lainnya. Ini adalah ruang mesin dari kendaraan tempur LVT-7A1 menggunakan mesin tipe Kamin. Yang berada di bawah saya adalah ruang pengemudi, di mana di sini seorang prajurit marinir mengoperasionalkan kendaraan tempur ini yang memiliki kemampuan secara umum teknis. Kendaraan ini mampu mengarung di air dengan kecepatan 13 km per jam. Kemudian di jalan raya atau di jalan tanah mampu dengan kecepatan maksimal 75 km per jam. Di belakangnya adalah ruang komandan kendaraan. Dia yang bertanggung jawab terhadap kesiapan maupun pelaksanaan selama operasi kendaraan ini. Sementara di sebelah kiri saya, ini adalah ruang penembak. Selanjutnya, sebagai kelengkapan penyelamat, kita mengetahui bahwa ini adalah rampur amfibi, di mana setiap rampur ini dilengkapi oleh spare air. Spare air ini adalah tabung oksigen yang digunakan dalam keadaan darurat. Selain itu juga alat keselamatan yang dilengkapi adalah perlengkapan perorangan yang berupa alat pelampung. Pukul 4 pagi, sebelum pendaratan dimulai, prajurit Batalion Intai Amfibi 1 Marinir atau Yontai-Fib 1 Mar yang tergabung dalam latihan operasi amfibi Lat-Ops Fib melakukan penyusupan dengan cara infiltrasi dengan senyap ke daerah musuh secara rahasia. Terdiri dari 3 tim Yontai-Fib 1 Mar, yaitu tim Alpha, Bravo, melaksanakan combat free fall, dan Charlie melaksanakan konfirmasi pantai atau disebut dengan Freedom Recon. Pasukan pendarat atau pasrat diturunkan dari KRI, didahului dengan bantuan tembakan kapal dari tengah laut sebagai payung pelindung pasrat di pantai Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
Dengan menggunakan sistem LCU yang merupakan jenis kapal khusus pasukan amfibi untuk mengangkut peralatan dan pasukan ke pantai. Sebanyak 1.400 prajurit Korps Marinir dengan menggunakan 39 kendaraan amfibi Korps Marinir di bawah pimpinan dan Pasrat Brigjen TNI Marinir Hermanto yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Pasukan Marinir dan Pasmar 1. Alasan di sini Kris ganti. Melibatkan 9.539 personel, terdiri dari 1.971 personel pada tahap gladi posko dan 7.568 personel terlibat pada tahap manuver lapangan. Pada latihan kali ini, seusai pendaratan, dilaksanakan penembakan senjata-senjata strategis Korps Marinir, yakni Merriam Howitzer dan roket RM-70 Grad. Digelarnya Lat Ops FIB 2021 di Dabo Singkep ini diharapkan mampu menguji kesiapsiagaan operasional, kesiapsiagaan tempur, maupun profesionalisme prajurit. Dan tentunya, setiap latihan kapal perang dimanapun, di negara manapun, pasti akan memiliki dampak strategis. Dan tentunya, ini adalah menunjukkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam jaga wilayah kedaulatan NKRI. Hari ini kita sudah melakukan pendaratan pendaratan ini untuk merebut tumpuan pantai yang saat ini sedang diduduki dan dikuasai oleh musuh, sehingga perintah dari pimpinan untuk melakukan pendaratan amfibi di pantai Todak, Dabo Singkep. Dan kita sudah selesaikan perebutan sasaran ini dan tumpuan pantai sudah dikuasai. Jala Seva! Jala Seva! Jala Seva! Marinir! Awa, 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 yes! Marinir! Awa, 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 yes! Tidak berhenti cukup di situ. Setibanya di lapangan Merdeka Dabo Singkep, Kepulauan Riau, Kasal dan para perwira tingginya di TNI AL menyiapkan diri untuk hadir di tengah masyarakat dalam satu kegiatan bersama. TNI hadir di tengah masyarakat bukan hanya unjuk kekuatan dan alutsista semata, namun ada makna mulia lainnya,
yaitu sebagai problem solving, sekaligus membantu menyukseskan program pemerintah, terutama dalam membantu menyukseskan penyebaran vaksinasi ke masyarakat. Kebahagiaan pun mengalir deras saat masyarakat Dabo Singkep disuguhi atraksi menarik dari prajurit TNI AL, berupa demo pesawat udara Bonanza yang membentuk berbagai formasi, bertempat di lapangan Merdeka Dabo Singkep, Kepulauan Riau. Dilanjutkan dengan 12 penerjun payung pasukan khusus dengan membawa 6 bendera selain bendera merah putih. Cara sepa, cara sepa, cara sepa. Metro TV